warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang ba'du. Kita awali dulu dengan melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mungkin mereview sedikit ya materi sebelumnya tentang 4 properti dari ism ya. 4 properti dari ism. Yang pertama adalah status, bilangan, gender, tipe. Yang sudah kita bahas adalah tentang status ya. Dan status ini ada 4 hal yang perlu diketahui dari status. Pertama adalah bentuknya, kemudian yang kedua adalah cirinya, kemudian utuh atau ringkas, dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah, kalau tentang, sebentar ini sudah di record Om, ya. Oh, ya, sudah. Kalau tentang bentuk ya, itu ada 3. Ya, rofa, nasab, jar. Rofa sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, jar sebagai kata setelahnya. Nah, untuk cirinya ini adalah eh, di bagian akhir ya dari kata rofa, misalkan u atau un, nasab jar, nasab a atau an, ya, jar i atau in ya. Kalau bentuk dual ya tambahannya adalah ani ya, muslimani, ani, aini. Kalau yang bentuk muannasnya, bentuk perempuannya tani, taini, muslimatani, muslimataini, muslimataini. Bentuk jamak yang laki-laki adalah una, ina ya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Kalau yang perempuan menjadi atun, atin. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Itu berdasarkan cirinya. Kemudian utuh dan ringkas, utuh setiap yang ada dalam tabel muslimun dan muslimatun ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Kalau ringkas kehilangan tanwin ya atau kehilangan nun ya. Muslimun menjadi muslimu. Muslimu, muslima, muslimi ya yang ada nun di belakangnya hilang. Muslimah ini menjadi muslimah. Muslimah, muslimai, muslimai. Muslimu, muslimi, muslimi itu bentuk ringkas. Begitu juga bentuk yang muzakkar yang perempuan ya. Muslimatun menjadi muslimatu. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas. Ya, dibagi 3, 1 fleksibel, kemudian 2 semi fleksibel, yang ketiga adalah non fleksibel. Nah, kita awali dengan non fleksibel. Ini berakhiran ya alif atau alif maksurah. Ya, misalkan ada kata berakhiran alif dengan atau alif maksurah. Misalkan kata Musa ya. Maka rofa nasab jarnya semuanya sama ya. Rofaknya Musa, nasabnya Musa, jarnya juga Musa. Ya, begitu juga Nabi Zakaria ya. Zakaria. Nah, itu kan ada alif di belakangnya. Nah, maka Zakaria itu rofa, nasabnya Zakaria, jarnya juga Zakaria. Kenapa? Karena non fleksibel ya, tidak ada perubahan sama-sama. Kemudian semi fleksibel, nah itu ada 2 kategori, nama orang ya yang non Arab dan juga nama tempat yang spesifik ya. Nama orang non Arab misalkan Ibrahim ya. Ibrahim, Ismail, ya hampir semua mayoritas kata di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata semi fleksibel. Ya, kecuali nanti ada pengecualiannya. Kecuali kalau dia berakhiran alif maksurah. Kecuali kalau dia nama Nabi yang 4 ya HMSS. Hud, Muhammad, Soleh, Shu'aib. Nah, kalau yang ini masuknya fleksibel kecuali ada 3 huruf tengahnya sukun. Misalkan Hud, misalkan Lut, misalkan Nuh, ya. Nah, itu 3 huruf tengahnya sukun, maka itu masuknya fleksibelnya. Jadi semuanya, kecuali 3 tadi ya, kalau akhiran alif atau alif maksura itu masuknya non fleksibel, kalau HMSS, Hud, Muhammad, Soleh, Shu'aib, itu masuknya fleksibel, kalau 3 huruf tengahnya sukun, itu masuk fleksibel, selebihnya, nama nama yang ada dalam Al-Quran itu masuknya semi fleksibel.
Misalkan Ibrahim ya Ismail, misalkan lagi apa ya eh, apa Ibrahim Ismail ya. Kalau Isa ya ada tambahan ininya, kalau Musa ada tambahan ininya, Idris ya, misalkan Adam ya. Nah, itu semuanya masuk ke semi fleksibel. Nah, kemudian nama tempat yang spesifik ya, Makkah ya, nama-nama kota, nama daerah itu spesifik. Atau nama surga juga sama ya. Surga Firdaus ya. Firdaus itu semi fleksibel. Aden itu menjadi, nah ini kalau misalkan ada dua dua pertimbangan ya, misalkan Aden ya, Adenun. Nah, ini supaya Aden ini kan nama tempat yang spesifik ya. Nama tempat yang spesifik harusnya kan dia semi fleksibel. Nah, tapi juga dia beririsan dengan fleksibel. Apa ciri fleksibelnya? Tiga huruf tengahnya sukun. Ya. Nah, maka dia didahulukan yang fleksibel. Jadi, meskipun dia kategori semi fleksibel sebenarnya, tapi ya, karena dia nama tempat yang spesifik ya, tapi karena dia memenuhi kaidah fleksibel, nah maka dia masuknya fleksibel. Begitu juga kasusnya Nabi Musa ya. Musa ini juga nama nabi yang non Arab ya, non Arab. Tapi dia juga memenuhi kaidah non fleksibel, maka dia lebih condong ke non fleksibel. Jadi kalau dia bersinggungan dengan fleksibel atau bersinggungan dengan kaidah non fleksibel, maka didahulukan yang selain semi fleksibelnya. Nah, itu Aden ya atau yang lainnya, atau Musa, Isa itu nama nabi non Arab sebenarnya, tapi dia karena berakhiran alif maksurah maka dia masuknya non fleksibel gitu. Oke. Kemudian kalau fleksibel itu semua isem yang bisa masuk kepada eh, tabel muslimun dan muslimatun. Dan mayoritas ya, mayoritas isem di dalam Al-Quran itu tipenya adalah fleksibilitasnya adalah fleksibel ya. Mayoritasnya itu. Oke, itu untuk empat bentuk atau empat hal yang perlu diketahui dari isem ya. Ya, ini tentang status. Nah, kira-kira untuk hal demikian ada pertanyaan mungkin atau hal yang butuh dikonfirmasi untuk status. Lanjut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yakni tentang bilangan. Nah, ini sudah sempat kita bahas sedikit ya kemarin. Nah, bilangan di dalam bahasa Arab itu dibagi kepada tiga ya. Ya, kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada dua bentuk ya. Pertama tunggal satu, selebih dari satu dikatakan banyak ya. Kalau di Malaysia gimana tuh, Mas Frazli? Kategori bilangan itu apakah sama juga satu dan banyak gitu atau ada Ya, pertimbangan? Sama ya. Nah, sama. Nah, tapi dalam bahasa Arab gitu ya, dibagi menjadi tiga hal ya. Pertama, bilangan itu dianggap satu, bilangan itu dianggap dua, itu ada kaidahnya. Nah, selebihnya dari dua itu dikatakan baru jamak. Nah, jadi dua itu belum dikategorikan sebagai jamak ya. Dua itu bilangan tersendiri. Nah, itu bisa kita lihat bilangan tunggal dengan dual, bilangan mufrad dengan musanna itu dalam tabel yang sudah kita hafal, ya. Tabel muslimun dan muslimatun. Kalau ada isam yang dia kategorinya laki-laki, nah maka penerapan ya bentuk tunggal dan dualnya mengikuti tabel muslimun. Kalau ada isam yang dianggap perempuan, maka dia mengikuti kaidah penulisannya sebagai tabel muslimatun ya. Maka kitabun ya misalkan kitabun itu kan kitab ya, dia dikategorikan sebagai laki-laki. Maka kitabun kita masukkan ke sini kitabun, kitaban, kitabin, kitabani ya dua kitab ya. Kitabaini, kitabaini. Nah, gitu. Jadi semuanya mengikuti kaidah ini. Misalkan juga ada isem yang berakhiran tak marbutoh ya, mencirikan sebagai perempuan ya. Misalkan katanya itu adalah apa? Misalkan kolkolah ya dalam bahasa eh, kolkolah, kolkolah. Nah, kolkolah ya itu berakhiran tak marbuto. Kalau kita masukkan ke kaidah sini ya, kolkolatun, kolkolatan, kolkolatin, kolkolatani, kolkolata ini, kolkolata ini. Nah, nanti baru bagian jamaknya ini yang akan kita bahas ya.
Kalau untuk memasukkan tabel muslimun dan muslimah itu nanti menyesuaikan kata isim tersebut. Kalau laki-laki bentuk mufrad dan musannanya tunggal dengan dualnya mengikuti tabel muslimun. Kalau untuk bentuk muannasnya mengikuti tabel muslimatun. Nah, yang harus kita pahamin adalah tentang jamak karena jamak dalam bahasa Arab itu terbagi pada 6 hal. Pertama adalah jamak laki-laki. Ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau ada isem yang berakhiran una, ina, ina ya, itu adalah isem yang kategorinya termasuk jamak laki-laki. Dan jamak laki-laki di sini dikategorikan sebagai jamak laki-laki yang berakal. Apa itu berakal? Kategorinya 3, M, M, J, manusia, malaikat, jin ya. Jadi kalau dia masuk kategori manusia, masuk kategori malaikat, masuk kategori jin, maka dia masuknya jamak laki-laki. Dan maknanya dia bisa makna khusus untuk laki-laki, bisa bermakna juga campuran ya. Campuran tuh bisa bermakna laki-laki dan di dalamnya juga bisa bermakna untuk perempuan juga. Nah, secara grammar dia dianggap 3 laki-laki, kata gantinya adalah hum. Ya. Contohnya dalam Al-Quran, asma'hum latawallaw wa hum mu'ridun ya. Wa hum mu'ridun di sini ya. Wa hum mu'ridun di sini ya untuk menjelaskan ya kata hum atau hum di sini ditujukan untuk mu'ridun ya. Mu'ridun orang-orang yang eh, apa, berpaling ya. Nah, orang-orang berpaling ini siapa? Hum mereka. Nah, mereka itu apa? Jamak, 3 laki-laki. Ulaika humul muttaqun ya. Orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Hum ya. Ya, ini 3 laki-laki. Nah, kalau ada ya yang bentuknya itu jamak ya, tapi ya dia kategorinya tidak berakal ya, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Misalkan kitab ya, kitab itu kan laki-laki di secara gender ya dia dianggap sebagai laki-laki. Nah, maka tapi kitab itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Maka jamaknya tidak boleh ditambahin una ina ya, tidak boleh kita buna, tidak boleh kita bina, kita bina. Nah, nanti ini bentuk jamaknya disebut dengan bentuk jamak yang kalau mungkin dalam bahasa Inggris disebut dengan irregular, ya, bentuk irregularnya. Bentuk yang polanya berbeda dengan pola umumnya. Kalau pola umum dalam bahasa Inggris kan bentuk jamak itu tambahin S begitu di belakangnya. Nah, tapi ada yang berubah bentuknya. Nah, maka kalau kitab tuh jamaknya adalah kutubun. Kutubun. Nanti insya Allah akan kita bahas ketika sampai ke jamak taksir namanya ya. Tapi intinya ketika ada kategori bentuk jamak dia dikategorikan sebagai laki-laki, ya, gendernya laki-laki. Nah, tapi bentuk jamaknya bukan berakal, nah maka jamaknya tidak boleh dengan una ina ya. Una ina hanya untuk yang berakal ya. Kalangan apa? Manusia, malaikat, jin. Kemudian bentuk kedua adalah jamak perempuan yang berakal. Jamak perempuan berakal ini bisa dilihat dari cirinya diakhiri dengan atun, atin, atin ya. Nah, ketambahan alif tun ya, atun, atin, atin. Kategorinya sama, malaikat, manusia, malaikat jin, dan secara makna, kalau jamak perempuan, eksklusif hanya untuk perempuan. Nah, sedangkan secara grammar, ya dianggap 3 perempuan, kata gantinya hunna. Contohnya, idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna, ya. Jika kalian menikahkan eh, eh, jika apa nakahtum ya kalian menikahkan wanita-wanita mukmin summa talaqtumuhunna kemudian kalian mentolak mereka. Nah, mereka ini siapa? Wanita mukmin. Nah, ditujukan kepada mukminatin. Kenapa? Karena dia bentuk jamak ya. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ya. Hinna di sini merujuk kepada siapa? Wal mutalaqati ya. Nah, jadi ini bentuk jamak dari perempuan ya dikategorikan sebagai 3 perempuan untuk berakal. Jadi untuk yang awal ya jamak laki-laki, jamak perempuan berakal ini normal ya. Yang namanya jamak berarti dianggap banyak. Ini 3 ini simbol saja ya. Kalau maknanya nggak harus 3 orang ya, tapi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Maksudnya eh, makna 3 di sini merujuk kepada agar kita memudahkan definisi jamaknya ya. Dianggap 3 laki-laki, jamak perempuan, dianggap 3 perempuan. Ini normal ya. Nah, cuman ada satu lagi,
jamak perempuan ya yang kategorinya adalah tidak berakal. Tidak berakal itu apa? Selain ya kategori manusia, malaikat, jin. Akhirannya sama seperti jamak perempuan berakal. Sama-sama berakhiran atun, berakhiran atin ya. Tapi dia bukan kalangan manusia, bukan kalangan malaikat, bukan kalangan jin, sehingga perlakuannya secara grammar dia dianggap satu perempuan atau kata gantinya bisa hia atau ha. Ya, jadi kalau jamak perempuan berakal, ini dianggap tiga perempuan. Kalau jamak perempuan tidak berakal, dianggap satu perempuan. Nah, ini bedanya. Ya, kategorinya Pak, mau tidak mau, ya kita harus tahu kategori kata tersebut apakah masuk kategori manusia, malaikat, jin. Ya, karena secara akhiran sama, bentuk akhirannya sama. Berakhiran atun, atin. Nah, contohnya di dalam Al-Quran ya. Kita cek jannatin ya. Nah, ini kan berakhiran atin. Jannatin. Atin ya. Tapi jannatin ini bukan manusia, bukan mereka, bukan jin apa nih? Surga-surga ya. Atau kebun-kebun juga bisa. Tergantung konteksnya. Jannatin tajri min tahtiha. Nah, ha di sini merujuk kepada satu perempuan. Siapa itu jannatin? Ya. Surga-surga yang di dalamnya itu ya mengalir sungai-sungai ya. Yang mereka kekal di dalamnya. Tahtiha di bawahnya. Di bawahnya siapa? Di bawah surga tadi ya. Tilka ayat ya. Ayat ini atun ya atau bentuk tunggal bentuk ringkasnya menjadi atu ya. Muslimatun ya. Muslimatun itu kan bentuk utuhnya. Bentuk ringkasnya menjadi muslimatu. Nah, sama juga ayatun ini tunggalnya adalah ayah. Pakai tak marbutoh. Ayatun, ayatan, ayatin, ayatani, ayataini, ayataini, ayatun, ayatin, ayatin. Nah, bedanya cuma satu ya, ada alifnya di sini. Nah, ini bentuk jamak, jamak perempuan. Tapi ayat itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin ya. Ayat-ayat itu kan tidak masuk kategori manusia, tidak masuk kategori malaikat, tidak masuk kategori jin, maka dia dianggap tidak berakal. Tidak berakal di sini, maka kata gantinya adalah satu perempuan. Natluha ya. Tilka ayatullah itu adalah ayat-ayat Allah. Natluha yang kami bacakan kepadanya. Nyanya itu siapa? Yang kami bacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu yang kami bacakan, yang kami membacanya. Membacanya itu membaca apa? Membaca ayat-ayat. Kama masaluhu fi zulumatin. Zulumati ini pola ati ya. Bentuk apa namanya? Ini sebenarnya ini sudah kita bahas dulu ya. Kalau ada alif lam tidak perlu dicari utuh atau ringkas ya. Ini bentuk jamaknya. Kalau tidak ada alif lam ya bentuknya menjadi zulumatin ya. Tapi karena ada alif lam maka tidak boleh ada pertemuan alif lam dengan tanwin dalam satu kata. Itu kaidah dalam bahasa Arab ya. Nah, ini maka fi zulumati ini bentuk eh, jamak ya, jamak perempuan. Zulumat itu bermakna adalah kezoliman ya. Nah, kezoliman ya, maka itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin ya. Kama masalu fi zulumati laisa bi kharijim minha. Hadis ini merujuk kepada zulumat. Jadi ini konteksnya ya. Eh, Ketika kita mengetahui ya apakah dia itu jamak perempuan yang berakal atau tidak berakal, sehingga konsekuensinya kita tahu kedudukannya, ya dia dianggap satu laki-laki, satu perempuan atau tiga perempuan. Oke, bagian pertama sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk mencoba untuk mentelaah. Silakan Mas Brazil yang barangkali ada pertanyaan dulu untuk tiga bentuk jamak tadi. Sudah cukup jelas atau ada yang butuh dikonfirmasi? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Oke. Sekarang kita coba untuk mentelaah ya bareng-bareng. Nah, masih ingat juga kaidah yang pernah kita pelajari ya tentang utuh atau ringkas ya. Nah, itu akan sangat dibutuhkan ya nanti ketika kita masuk ke kata, satu kata atau mungkin gambaran berapa dari kata atau disebut dengan fragmen nanti akan sangat berguna sekali. Nah, misalkan kata khosyi'i, khosyi'i ya. Khosi'i ini aslinya adalah khosi'ina ya.
khosiina. Kan ada pola ina ya. Una, ina. Nah, maka dia memenuhi kaidah jamak laki-laki. Nah, cuman nanya tidak ada ya. Maka ini bentuk ringkas dari kata khosiina. Menjadi apa? Khosi'i ya. Sama seperti muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, bentuk ringkasnya menjadi muslimu, muslimi, muslimi. Ini juga sama. Khosiuna, khosiina, khosiina. Menjadi bentuk ringkasnya khosiu, khosi'i, khosi'i. Nah, ini bentuk jamak laki-laki. Kenapa? Karena dia aslinya berakhiran ina. Nah, ini jamak laki-laki. Kemudian hasanatin ya. Ada pola atin. Nah, atin ini apa? Jamak perempuan. Nah, tinggal didefinisikan. Apakah kebaikan itu masuk ke kategori yang tiga tadi? Manusia? Bukan. Malaikat? Bukan. Jin? Bukan. Maka dia kategorinya tidak berakal. Maka hasanatin itu adalah jamak perempuan tidak berakal. Kemudian sofatu ya. Berakhiran apa? Atu. Nah, ini bentuk ringkasnya dari atun, atin ya. Bentuk ringkasnya menjadi atu, sofatu, sofati, sofati. Bentuk ringkasnya. Jadi nggak perlu dihiraukan ya. Utuh ringkasnya itu tidak akan mempengaruhi kedudukan jamaknya. Jadi dia tetap dianggap jamak. Nah, maka ini adalah jamak apa? Berakhiran atun, atin, atau atu, ati, jamak perempuan. Jamak perempuan didefinisikan orang-orang berbaris. Orang berarti masuk kategori manusia, berarti dia jamak perempuan berakal. Kemudian al-jahilina, ada berakhiran ina, ya, berakhiran ina. Ina jelas ya, jamak laki-laki. Khairatu, ya, atu, ya, berakhiran bentuk ringkasnya dari khairatun ya. Nah, ini maka jamak perempuan. Karena dia kebaikan, bukan manusia, bukan malaikat jin, maka kategorinya adalah tidak berakal. Oke, boleh dilanjut Mas Fazri dari nomor 6. Kholidu. Kira-kira jamak apa ini? Itu jamak laki berakal. Betul, jamak laki-laki. Kemudian naziratu. Ini jamak perempuan berakal. Oke, raki'ina. Oke, ini jamak lelaki berakal. Oke, bakaratu atau bakarati. Ini jamak perempuan tidak berakal. Oke, satu lagi, roji'i. Ini jamak lelaki berakal. Oke, ya, roji'i. Ya, hasilnya roji'ina menjadi roji'i menjadi bentuk ringkas. Nah, sekarang kita coba mendefinisikan sekaligus menyebut misalkan ya katanya adalah syahidu ya. Syahidu berarti ini adalah jamak laki-laki ya. Nah, maka jamak laki-laki. Dianggap berapa sebagai grammar? Dianggap tiga laki-laki ya. Misalkan lagi khotiatun ya, berakhiran atun berarti jamak perempuan. Kesalahan berarti tidak berakal. Dianggap berapa? Dianggap satu perempuan. Oke. Kemudian al-khasiruna, una ya. Berarti jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki. Oke, sekarang selanjutnya katanya adalah konitati ya. Silakan Mas Fazli. Konitati jamak perempuan berakal. Oke, dianggap Hmm. Apa kalau maksud dia? jamak Ah, perempuan, jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki. Nah, jamak perempuan berakal dianggap berapa? oh, itu satu. Perempuan berakal. Jamak perempuan Oh, berakal tiga. ya Tiga. tiga, tiga perempuan. Oke. Satu lagi, bayinati, bukti-bukti. Jamak perempuan tidak berakal dianggap Oke. satu. Oke, satu perempuan. Satu lagi mufsidi Mufsidi jamak lelaki berakal. dianggap Dianggap tiga. ya dianggap tiga laki-laki. Oke, oke itu untuk defaultnya eh, dan jumlah yang paling banyak ya di dalam Al-Quran kalau kita berbicara jamak ada tiga bentuk jamak ini. Jamak laki-laki,
jamak perempuan berakal, jamak perempuan tidak berakal. Yang mana ini bisa kelihatan dari akhirannya. Ini berakhiran una ini atau ina. Kalau ini berakhiran atun atau atin. Ini bisa kelihatan ya. Dari mana kita tahu itu jamak laki-laki, jamak perempuan, berakal atau tidak berakal? Dari akhirannya. Nah, cuman ada tiga bentuk jamak lagi. Yang ini tidak sebanyak memang jumlahnya dibandingkan tiga jamak yang tadi. Tapi ini menjadi sangat penting ya. Misalkan ya, dalam bahasa Inggris tadi sudah sampaikan, book menjadi books ya, boot menjadi boot ya. Tapi ada juga bentuknya ya, jamaknya tidak harus ketambahan s ya. Nah, misalkan tut menjadi tit, gus menjadi kis ya. House itu menjadi houses, tapi mouse menjadi mice ya, berubah bentuknya. Jadi yang berwarna biru itu disebut dengan regular ya. Kalau yang berwarna merah disebut dengan irregular. Nah, dalam bahasa Arab pun juga sama. Kata defaultnya ya, muslimun ditambahin aja bentuk akhirannya. Tambahan una atau ina, muslimuna atau muslimina. Muslimatun, tambahin aja atun atau atin jamaknya. Muslimatun, muslimatin. Tapi ada bentuk jamak ya, yang dia tidak bisa langsung ditambahin una ina. Contohnya, masjidun, maka jamak dari masjid masjid itu bukan masjiduna ya, tapi berubah menjadi masajidu ya, masajidu. Kolamun juga sama, pena-pena ya. Kolamun pena, kalau kita mau menyebutkan banyak pena bukan kolamuna, kolamina, kolamina bukan, tapi aklamun. Nah, jadi bentuknya berubah dan tidak berpola. Nah, antara di sini dengan di sini polanya beda. Nah, tetapi juga ada dalam bahasa Arab, ada satu kata yang dia bisa masuk ke dua kategori. Ada bentuk regulernya, ada bentuk irregularnya. Misalkan kata tolibun. Tolibun ini bentuk tunggal, jamaknya apa? Tolibuna. Bisa tolibuna, bisa juga tullabun. Nah, dua-duanya bisa. Nabiyun juga sama. Bisa nabiyuna, anbiya'u. Nah, ini menariknya bahasa Arab ya. Jadi dia bisa dalam tiga tadi ya, bisa bentuk reguler, tambahan una ina atau atun atin, bisa bentuk irregularnya, bisa berubah bentuknya dari bentuk awalnya, ya tidak ada una inanya, tidak ada atun atinnya, bisa juga keduanya ada, gitu ya. Nah ini uniknya dalam bahasa Arab ya. Nah, bentuk irregular itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan jamak taksir ya. Kasara yukassiru taksiron. Jamak taksir. Apa itu maknanya? Kasar itu apa, terpecah begitu ya. Maka jamak taksir ini disebut dengan bentuk jamak yang terpecah ya. Artinya dia menyelisihi ya pola umumnya. Pola umumnya jamak itu kan ketambahan una, ina, atun, atin ya. Nah, dia ini terpecah dengan pola umumnya sehingga tidak bisa diketahui pola khususnya. Meskipun nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ada beberapa pola taksir ya. Jamak taksir itu ada pola-pola yang mirip ya. Kata-katanya juga ada beberapa yang setipe dengan itu. Tapi memang dia tidak semudah kita menghafalkan jamak laki-laki dan jamak perempuan ya. Jamak laki-laki dan jamak perempuan itu cukup tambahin akhirannya. Nah, kalau ini masing-masing nanti ya di antara pola-pola jamak taksir itu beda-beda gitu. Ada yang polanya dengan misalkan ya pola mafatih, masajid ya, pola mafail ya, ma mafa mafail ya, masajid ya, ulama'u ya, anbiya'u. Jadi ada pola-pola nanti insya Allah di unit keempat kita akan bersinggungan ya dengan beberapa pola jamak taksir. Tapi untuk awalan, untuk mengetahui apakah itu jamak taksir ya, kita lihat belakangnya. Kalau tidak ada bentuk akhiran una ina ya, tidak ada akhiran atun atin, maka ini adalah jamak taksir. Tulab, anbiya, ini kan tidak ada una ina di belakangnya. Beda dengan ini, una ya atau atun atin, nah ini bisa kita ketahui jamak laki-laki atau jamak perempuan. Selain daripada itu masuknya kepada jamak taksir. Oke, contohnya atau bahasannya ya, jamak taksir dibagi dua, bisa yang berakal dan juga bisa tidak berakal ya. Jadi kalau ada bentuk jamak, bentuk isam yang maknanya jamak ya,
bukan berakhiran una atau ina, bukan berakhiran atun atau atin, ya, dan dia masuk kategori berakal, masuk manusia, masuk malaikat, masuk jin, ya, maka secara grammar, ya, dia dianggap sebagai satu perempuan, ya, atau ya bisa juga dianggap tiga laki-laki, tergantung konteksnya. Jadi ada konteksnya dia apa namanya dianggap sebagai satu perempuan, ada konteksnya dia dianggap sebagai laki-laki. Jadi ada dua opsional ya. Kalau jamak taksir yang berakal tuh ada dua opsional. Misalkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ya. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ya. Ya, malaikat itu disuruh bersujud ya. Kulluhum ajma'un ya. Dan mereka semua itu ajma'un, berkumpul. Nah, kata hum di sini merujuk kepada jamak dari malaikat. Ya. Malaikat ini jamak dari malakun. Tunggalnya adalah malakun. Malakun, malakan, malakin, malakani, malakaini, malakaini. Jamaknya malaikatu. Malaikati, malaikati. Malaikatu, malaikata, malaikata. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, ini berbeda. Sama katanya bentuk jamak, jamak taksir yang berakal, tapi di sini dia dianggap satu perempuan. Kalau di sini dianggap tiga laki-laki. Tergantung konteksnya dalam ayat. Jadi ini beda ayat ya. Sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, itu dianggap tiga laki-laki. Kalau di sini tatanazzalu alaihimul malaikah, katanya dianggap satu perempuan. Ini bukan berarti gendernya malaikat jadi laki-laki, bisa perempuan, bukan ya. Tapi kata ya, kata di sini bisa dimaknai gendernya adalah sebagai satu laki-laki atau satu perempuan atau tiga laki-laki. Ini contoh yang lain ya. Waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman ya. Malaikat dianggap sebagai tiga laki-laki. Begitu juga ada juga fakaifa idza tawaffatuhumul malaika. Ini bentuk fiil ya, sebenarnya belum kita pelajari. Bentuk fiil yang dia domirnya adalah hiya sebagai satu perempuan ya. Maka ini dianggap malaikatnya, kata malaikat di sini dianggap satu perempuan. Wa iz qalat, ya ini juga sama, ini bentuk fiil, ya bermakna satu perempuan, al malaikatu. Maka malaikat di sini secara gendernya dia dianggap sebagai perempuan. Oke, dan juga kata rusul ya, rusul itu juga jamak dari rasul ya. Jadi ini bentuk jamak taksir ya, jamak taksir. Tunggalnya adalah Rasulun ya. Rasulun nih tunggalnya. Rasulun, Rasulan, Rasulin, Rasulani, Rasulaini, Rasulaini. Ya, jamaknya apa? Jamaknya adalah Rusulu. Ya, Rusulu, Rusula, Rusula. Ya, atau Rusulin. Ya, jamaknya berubah menjadi Rusul. Ya. Ada nggak Rasuluna? Ada sama ya. Rasuluna, Rasulina itu ada bentuk duanya ya, bentuk apa? Bentuk regulernya. Jadi dia bisa ada dua bentuk ya. Bisa bentuk Rasuluna, Rasulina, Rasulina ya. Bisa bentuknya Rusulun ya. Rusulun, Rusulun, Rusulun. Tidak ada wawunya di sini ya. Dan semuanya adalah dhamma. Ini bentuk jamak dari Rasul. Nah, is istai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum. Nah, ini bermakna tiga laki-laki. Wa iyu kadzibuka faqad kudzibat. Ini bentuk fiil juga, tapi untuk satu perempuan. Nah, Rusul. Nah, maka Rusul di sini gendernya dianggap perempuan ya, dianggap satu perempuan. Kenapa? Karena ada kudzibat di sini. Kalau maja'athum rusuluhum bil bayinat, maka ini dianggap sebagai perempuan. Kenapa? Ada fiil yang bergender perempuan. Nah, maka di sini ya dalam Al-Quran tergantung konteksnya ya. Jadi ada kala dianggap tiga laki-laki atau dianggap sebagai satu perempuan. Itu untuk jamak taksir yang berakal. Kalau yang tidak berakal ya, ada isem yang bermakna jamak, bukan berakhiran una, bukan berakhiran ina, bukan berakhiran atun, bukan berakhiran atin, dan dia kategorinya tidak berakal, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kalau tadi kan masih kategori yang sama ya, manusia, malaikat, jin gitu ya. Dan dia ya masuk kepada secara grammar dianggap satu perempuan. Ini menarik ya. Misalkan wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Nujuma ini bentuk jamak. Tunggalnya apa? Najmun, bintang. Najmun. Ini tunggalnya.
Najmun, najman, najmin, najmani, najmaini, najmaini. Dua bintang. Nah, jamaknya nujumun ya atau nujumu. Ini bentuk jamak dari najmun. Nah, karena bintang itu bukan manusia, bukan malaikat jin, maka dia dianggap satu perempuan, maka menggunakan biha ya, satu perempuan. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha ya. Wa indahu mafatihu. Ini juga sama. Ini jamak dari miftah. Tunggalnya adalah miftah. Miftah itu apa? Miftah itu kunci. Miftahun ya. Miftahun, miftahan, miftahin, miftahaini, miftahaini, miftahaini. Jamaknya mafatihu. Mafatiha, mafatiha. Ini bentuk jamak dari eh, kunci ya. Karena kunci itu bukan manusia, bukan maka jin, maka kata gantinya merupakan satu perempuan. Wa indahu mafatihul ghaib ya, dan di sisinya ya kunci-kunci yang gaib ya. La ya'lamu, sisinya ini merujuk kepada Allah ya. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui kunci-kuncinya. Kunci-kunci yang gaib tadi nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Illa huwa. Jadi kalau konteks kita mempelajari bilangan itu apa? Supaya kita paham konteks kata ganti yang ada di sini. Nah, biha ini ditujukan kepada siapa gitu ya. Ini kita tahu, wah, ini karena dibentuk jamak taksir yang tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, la ya'lamuha. Kenapa? Karena ini bentuk jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Jadi ada dua tadi ya. Jamak taksir yang berakal dan jamak taksir yang tidak berakal. Jamak taksir yang berakal bisa ada dua kemungkinan. Satu perempuan atau tiga laki-laki, tergantung konteks ayatnya. Kalau jamak taksir berakal, selalu dipastikan dia sebagai satu perempuan. Kita ketambahan tadi ya, jamak laki-laki, tiga laki-laki, jamak perempuan berakal, jamak perempuan berakal, tiga perempuan, jamak perempuan tidak berakal, dianggap satu perempuan. Kalau di bagian sini, ini bisa kita ketahui dari mana? Dari akhirannya. Akhiran una ina itu jamak laki-laki. Akhiran atun atin itu jamak perempuan. Selain dari berakhiran una ina, atun atin kalau bentuknya kalau maknanya jamak maka masuk ke jamak taksir. Jadi dah lima ya. Lima jamak dari enam jamak yang akan kita pelajari. Oke, kita coba mendefinisikannya. Misalkan ya, yang pertama kali kalau melihat bentuk kalimat seperti ini, kita definisikan, kita lihat dulu akhirannya ya. Mana fi'u? Apakah ada una ina belakangnya atau atin atun atin di belakangnya? Tidak ada. Berarti jamaknya karena maknanya jamak manfaat manfaat maka jamak taksir. Manfaat manusia malaikat jin bukan. Berarti jamak taksir tidak berakal. Jadi mana fi'u itu bentuk jamak taksir tidak berakal. Contoh lagi ini. Mustami'i ya. Mustami'i apakah berakhiran una ina? Ya, ya mustami'ina ya, berarti ini jamak laki-laki otomatis. Kemudian auliya'u apa berakhiran una ina? Bukan. Atun atin bukan, tidak ada. Berarti ini jamak taksir. Kemudian pelindung-pelindung ya, normalnya adalah manusia begitu ya, maka jamak taksir yang akal gitu ya. Nah, kemudian sailatu ya, berakhiran una ina bukan, berakhiran atun atin iya. Musailatu, atu bentuk ringkas dari atun ya. Maka ini jamak perempuan. Orang berarti jamak perempuan berakal. Fahishatin, atin. Ya, berakhiran atin. Berarti jamak perempuan. Perbuatan keji berarti tidak berakal. La'inuna, la'inuna, una. Berarti jamak laki-laki. Oke. Nah, dikit lagi ya mungkin. Nah, sampai sini. Ahwa ya. Tidak ada una ina, tidak ada atunatin berarti jamak taksir karena maknanya banyak ya, hawa-hawa nafsu atau hawa nafsu ya. Jamak taksir yang tidak berakal karena bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Akibatu ya. Berarti jamak perempuan. Akibat bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin berarti jamak perempuan tidak berakal. Maghriba tidak ada unaina, tidak ada atuanatin berarti jamak taksir. Barat-barat ya tidak berakal.
soimati ya berakhiran atun atin atin ya atau atu ati ati di jamak perempuan. Orang berarti berakal gitu. Jadi mendefinisikan jamak itu pertama dilihat dulu akhirannya. Ya. Akhiran una ina ada tidak atau atun atin ada tidak? Kalau tidak ada berarti masuk ke jamak taksir. Oke, silakan Mas Frazli. Muttaqina. Jamak apakah Ini ini? jama Una ini ina atun atin jama laki berakal. ya jamak Un, laki-laki. Anbiya'u. ini jama taksir. Oke, berakal tidak berakal? Ini berakal. Ya, Nabi masuk kategori manusia ya. Lanjut, buyutan. Buyutan ini Mm-mm. jama berakal. Semua Jama apa? jama jama lelaki jama perempuan tidak berakal. Ada akhiran atun atin di belakangnya? Buyut Tan, tidak tak ada. Ya kan adanya atun, atin, atin. Nah, ini bentuknya tan. tidak ada, tidak Tidak ada. ada. Berarti jamak apa? Ini jama taksir. Oke, berakal tidak Jama berakal? taksir tidak berakal. Oke, maghfirotin. Tidak berakal. Pirotin ini jama perempuan tidak Mm-mm. berakal. Oke, anfusu. Ini jama taksir berakal. Jiwa-jiwa. Jiwa apakah manusia? Jiwa- Malaikat jin? Oh, tidak berakal. Oke. Qadirotun. Qadirotun. Ini jama perempuan Mm-mm. berakal. Oke. Banina. Ini jama taksir berakal. Ok, Banina. Manin. Oh, ini jama lelaki. Ya, Jangan betul. jama Jamak laki berakal. laki-laki. Betul. Ini tunggalnya cuman banun. Nah, gini. Manin. Banun. Nah, ini udah bentuk tunggalnya. Jadi ini tambahan ya. Ina. Oke. Jadi jamak laki-laki. Mawaqitu. Waktu-waktu. Ini jama perempuan tidak berakal. Apakah atun atin belakangnya? Satu. Oh, bukan. Ini Oh, jamak taksir. oke. Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Oke. Sayyibatun. Sahibat. Ini ini jamak perempuan Oke. berakal. Oke. Tullabun. Ini jamak taksir Mm-mm. berakal. Oke, sorry. Nah, yang terakhir, ya, bentuk yang terakhir insya Allah lebih mudah untuk didefinisikan. Namanya adalah isem jamak. Maknanya tunggal, tapi berisi kumpulan orang. Nah, di antaranya ada banyak sebenarnya ya tentang isem jamak ini, tapi untuk unit pertama, ya unit awal ini kita hanya kenalkan tiga ya. Ini yang paling sering muncul dalam Al-Quran. Apa itu? Nas, manusia. Kornun, generasi. Kaumun, ya. Atau dari depan ya, KKN ya. Kaumun, kornun, nas. Ya. Kaumun ini kaum, kemudian kornun ini generasi, kemudian nas ini manusia. Ini kaum itu ya kata kaum ini kan tunggal, generasi ini tunggal, manusia ini tunggal ya. Maknanya tunggal, tapi dia berisi kumpulan orang. Kaum ya, kan dikatakan kaum nggak mungkin isinya cuma satu orang ya, pasti banyak orang. Generasi juga sama, manusia juga sama ya. Dikatakan manusia ya, pasti ada banyak orang ya. Nah, jadi dia maknanya tunggal, tapi berisi kumpulan orang-orang. Nah, makanya disebut dengan isem jamak ya. Isemnya bermakna tunggal ya, yang dia berisi kumpulan orang. Ya, jadi ada tiga ini.
Kalau dia kaum, ya kalau kita menemukan tiga kata ini, maka dia kategorinya adalah ism jamak. Apa konsekuensi dari ism jamak? Secara grammar dia dianggap tiga laki-laki. Ya, kalau ada kata kaum, korn, ya dengan nas, ya dengan bentuk rofa nasab jarnya ya, bisa kauman atau kaumin, bisa kornun, kornan, kornin, nasun, nasan, nasin, ya dengan bentuk rofa nasab jarnya, ya berarti dia dianggap tiga perempuan. Kata gantinya juga adalah hum. Contohnya dalam ayat. Atau sobih balhum kaumun. Nah, kaumun di sini dianggap tiga laki-laki. Ya. Atau balhum qaumun taghun ya. Am ta'muruhum ahlamu bihadza am hum qaumun ya. Nah, ini bermakna tiga laki-laki. Tanzi'un nasa ka'annahum ya. Sesungguhnya mereka itu siapa? Nas, manusia. Wakam ahlakna qablahum min qarnin hum ya. Hum di sini siapa? Mereka itu siapa? Qarnin ya, sebagai bentuk jamaknya dari ism jamak tersebut. Jadi ada tiga ini saja, kaumun, kornun, nas ya. KKN, kaumun, kornun, nas. Kaum itu kaum, kornun itu generasi ya, nas itu manusia. Nanti kalau bagian tersendiri lagi nanti kita akan lebih lanjut. Nas itu dalam Al-Quran juga banyak ya, atau manusia dalam Al-Quran itu banyak. Ada nas, ada insan, ada ins ya, dan seterusnya. Nah, itu bahasan tersendiri lagi. Tapi yang masuk di sini adalah kategori nas ya, manusia. Nah, sehingga kesimpulan tentang bilangan yang kita pelajari adalah ini. Jadi ya, yang perlu diperhatikan ketika jamak, didefinisikan dulu. Dia masuk jamak apa, baru bisa ketahuan kedudukannya secara grammar. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada secara grammar, ada bentuknya jamak, tapi justru dianggap bentuk tunggal. Nih, saya lingkarin ya mungkin sering sekali terjadi kesalahan ya. Kalau jamak laki-laki, insya Allah mudah. Kita akan menganggap dia bentuk jamak. Ya. Kalau jamak perempuan juga mudah ya yang berakal. Kita akan menganggap dia bentuk jamak. Nah, tapi ada bentuk ya jamak perempuan tidak berakal, jamak taksir tidak berakal, jamak taksir berakal, jamak taksir tidak berakal. Secara makna dia dianggap sebagai bentuk jamak, tapi secara kedudukan dalam kalimat dia justru dianggap tunggal. Tunggalnya juga beda-beda ya. Ada dianggap satu perempuan ya. Ini pentingnya kita untuk mempelajari bilangan di sini supaya mengetahui konteks dalam kalimatnya. Jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki ya. Jamak laki-laki cirinya una ina ya, dianggap tiga laki-laki. Kalau domirnya kata gantinya adalah hum. Jamak perempuan ya, baik berakal dan tidak berakal berakhiran atun atau atin. Ya, bisa kita lihat ya. Kalau berakal dia kata secara grammar dianggap tiga perempuan, kalau tidak berakal dianggap satu perempuan. Jamak taksir selain dari berakhiran una ina, maknanya jamak, tapi tidak ada berakhiran una ina, tidak ada berakhiran atun atin. Maka kalau berakal dia dianggap bisa satu perempuan atau tiga laki-laki, kalau yang tidak berakal dianggap satu perempuan. Yang terakhir adalah ism jamak KKN. Kaumun kornun nas ya. Kaumun kornun nas ya. KKN ini terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. QQ koko nun ya kalau mau dibahasa Arabkan. Koko nun ya. Kok yang pertama itu kaumun, kok yang kedua itu kornun, yang ketiga N itu adalah nas ya. Dia dianggap tiga laki-laki atau gantinya adalah Oke, ini untuk kesimpulan kita tentang materi jamak. Jadi ada bentuk tunggal, bentuk mufrad, dan bentuk jamak. Yang ada berapa? Ada enam. Ada enam bentuk jamak di dalam bahasa Arab. Ini insya Allah ya, luar biasanya detail sekali Al-Quran bahasa Arab ya. Sampai bentuk jamaknya juga dibedakan begitu ya, sedemikian detail. Nah, saya rasa mungkin tidak ada bentuk bahasa yang sampai sedetail ini ya mendefinisikan sebuah bilangan jamak sampai ada banyak sekali kategori-kategorinya bahkan berbeda gender begitu ya Insya Allah. Oke, ada hal mungkin yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu tentang materi kita sebelum kita masuk ke latihan.
mungkin ada penyesuaian, mungkin saya ini kan full bahasa Indonesia ya Mas Frazili, mungkin ada hal yang belum apa belum sama mungkin definisinya yang dipahami Mas Frazili. Bisa ya, bisa Eh, menangkap jelas atau paham. oh, Tangkap. alhamdulillah. Harus macam pikir dulu. Iya, ya mungkin butuh penyesuaian ya, Insya Allah. Oke, sekarang kita coba mendefinisikan. Nah, ini contohnya. Contohnya ini kita bahas bersama dulu ya. Nah, tentukan secara grammar apakah bilangan ini tunggal, dual, atau jamak. Apakah dia laki-laki apa perempuan. Nah, contohnya ruhama'ah. Nah, maka cara pertama kita lihat adalah apakah bentuknya jamak atau enggak gitu ya. Pertama ya. Nah, ini bentuknya jamak. Berarti kita definisikan ruhama'ah. Kita lihat akhirannya. Apakah akhiran atun atin? Una ina tidak ada. Berarti ini bentuk dari jamak taksir. Jamak taksir apa nih? Orang-orang penyayang. Ya, tidak yang berakal berarti ya karena manusia. Berarti dia bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, kemudian alamatun berakhiran atun. Nah, berarti dia adalah jamak perempuan. Jamak perempuan. Apa ini? Berakal tidak berakal? Alamat. Ya, bukan manusia, bukan malaikat jin. Berarti tidak berakal. Dianggap apa? Dianggap satu perempuan. Atau boleh di ini dulu ya, mungkin bagian sini biar nanti lebih mudah. Mungkin boleh dihafalkan dulu. Jamak laki-laki ya dianggap tiga laki-laki. Jamak perempuan berakal dianggap tiga perempuan. Jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan. Jamak taksir berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Dan isem jamak dianggap tiga laki-laki. Nah, di bagian sini boleh dihafalkan sebentar ya. Biar nanti mudah mendefinisikannya. Boleh mungkin 1-2 menit ya untuk menghafalkan di bagian ini. Oke, boleh Mas Frazli, silakan. Misalkan tadi ya, jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki dan seterusnya. Jamak perempuan berakal berapa gitu. Iya. Oh, jamak lelaki, tiga Mm-mm. lelaki. Jamak perempuan berakal, tiga perempuan. Oke.
Jamak perempuan tidak berakal, satu perempuan. Oke. Jamak Taksir. jamak taksir Mm-mm. berakal, sama ada tiga lelaki atau satu perempuan. Oke. Jamak taksir um, Tidak berakal. tidak berakal, satu perempuan. Oke. Dan isim jamak, tiga Oke. lelaki. Oke. Nah, sehingga dari situ kita bisa masuk ke sini ya. Tadi sudah alamat, misalkan kata masyarik. Masyariko, tidak ada una, tidak ada ina, bukan masuk Jamak kategori. taksir. Ya, jamak taksir tidak berakal. Berarti dianggap satu perempuan. Nas, ya. Nah, bukan una ina, bukan atun atin. Nah, pilihannya dua kalau bukan una ina, bukan atun atin. Bisa jamak taksir atau isem jamak. Kalau isem jamak kan tinggal mendefinisikan tiga tadi. Kaumun, kornun, nas. Nah, nas, ini masuk manusia. Berarti ini adalah isem jamak. Yang keberapa? Tiga laki-laki. Oke, contoh lagi. Kafiruna. Berarti adalah jamak laki-laki. Una. Dianggap tiga laki-laki. Riyahan. Bukan una ina, bukan atun atin, bukan kikian, bukan komun, kornun, nas. Berarti adalah jamak taksir. Angin tidak berakal, dianggap satu perempuan. Jamak taksir tidak bakal dianggap satu perempuan. Oke, contoh lagi, kornun, al-korna. Korna ini bentuk isem jamak, ya. Apa namanya? Kaumun kornun nas, ya. Kornun ini bentuk ringkasnya korna, ya, menjadi tiga laki-laki. Akrobi, ya. Ini bentuk dari ringkas dari akrobina. Ya, jadi dia jamak laki-laki. Dianggap tiga laki-laki. Qaidina, sama ya, jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki. Yang terakhir adalah sohibati ya. Bentuk ringkas dari sohibatin. Jamak perempuan. Teman berarti manusia ya. Jamak perempuan bakal dianggap satu apa tiga perempuan. Oke, sekarang boleh Mas Frazli menentukan ya. Amwalin. Jamak apakah ini? Amwalin. Ini jamak taksir, tidak Mm-mm. berakal. Oke, dianggap Tidak berakal ini sama ada satu perempuan atau tiga lelaki. jamak taksir tidak berakal. Dianggap Hmm. Satu perempuan. ya satu perempuan. Amwalin. Jamak taksir tidak berakal yang satu perempuan. Mu'minatun. Mu'minatun. Jamak apa? Mukminatun. Ini jamak perempuan berakal. Oke. Oke. Dianggap. Yang tiga. Oke. Dakhili. Ini jamak perempuan. Mm-mm. Dakhili. Em, Apakah ada atun atin? oh, Ap- ini tidak. Ini taksir. Ah, dakhili. Dakhili apakah una ina? Ini ringkas. Iya Ini betul. Aslinya kan ada untuk dakhilina. hmm, Berarti ini ini jamak apa? berakal. Tiga Jamak laki-laki. perempuan. Jamak apa? Jamak lelaki. Jamak Jamak laki-laki. lelaki ya. Oke. Ya. Kemudian nazi'atin. Nazi'atin. Atin. Ini jamak perempuan. Mm-mm. Orang-orang Ber- berarti Berakal. bakal dianggap Tiga. Tiga ya lelaki. tiga. Tiga Tiga. lelaki. Ya. Tiga apa? Nazi'atin. Oh, sorry. Tiga perempuan. Maaf. Iya. Tiga perempuan. Ya. Oke. Al-akifuna. Una. Ini jamak lelaki Oke. Dianggap berakal. tiga Dianggap laki-laki tiga ya. lelaki. Hasatiro. Ini jamak taksir. Oke. Dongeng. Tidak berakal, satu Oke. perempuan. Oke. Solihu. Solihu. Ini jamak taksir. Ah, apakah ini una ina? Solihu. Ini jamak lelaki berakal. Betul. Nah, ini kehilangan nun ya. Ya. Hmm.
Oke, tamasila. Ini jamak taksir. Oke, patung, berakal, tidak berakal. Tidak berakal satu Oke, perempuan. oke, kaumin. Ini isim jamak. Oke, Tiga dianggap laki. tiga laki-laki. Malaikati. Nah, ini jamak taksir. Mm-mm, Hmm, Berakal mm-mm. satu perempuan atau tiga laki. Oke, sahih. Insyaallah. Nah, ini nanti ada eh, latihan ya, beberapa latihan nanti saya kirimkan aja linknya ya insyaallah. Nah, ini sebenarnya ada hikmah, tapi teman-teman pada belum bergabung, nanti saya sampaikan izin disampaikan di pembuka kelas pekan depan saja nggih, biar teman-teman bisa menyimak hikmahnya. Udah cukup panjang ya, soalnya nanti biar bisa menyaksikan juga hikmahnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, mungkin sekarang belum terlalu kelihatan apa sih jamak taksir, fungsinya satu perempuan atau apa namanya? Kenapa sih kita harus ngapal jamak taksir, jamak perempuan berakal, tidak berakal? Nah, nanti konteksnya mungkin sekarang belum kelihatan ya. Tapi nanti setelah kita menguasai apa namanya eh, konsep tersebut ya, nanti akan dapat ketika kita berbicara konteksnya di fragmen atau mungkin di sebuah kalimat. Karena ini masih kata ya, jadi sangat-sangat eh, apa ya istilahnya mungkin belum kelihatan begitu ujungnya kenapa ini harus begini gitu ya. Nah, dan insya Allah nanti kalau sudah masuk ke konteks fragmen atau mungkin kalimat, nah baru kelihatan nanti fungsi dari hafalan kita itu apa gitu ya. Mungkin ini lebih banyak kelihatannya banyak menghafal gitu ya, atau mengingat konsep yang baru begitu ya. Tapi nanti konteksnya baru akan didapat ketika kita berbicara tentang fragmen atau mungkin tentang kalimat. Ini kan baru satu kata ya. Kita mendefinisikan satu kata, didetailkan begitu ya. Baru akan terlihat konteksnya kalau sudah berbicara tentang fragmen, kumpulan dari kata belum jadi kalimat atau kalimat ya sudah utuh menjadi sebuah kalimat, insya Allah. Oke, boleh silakan Mas Brazil kalau ada diskusi. Ya, pertanyaannya untuk jamak lelaki berakal dan jamak laki tidak berakal itu satu kategori ya, Ustaz. Jamak laki-laki berakal dengan jamak Dan laki-laki. tidak, ah, Nah, nah jadi itu dikira satu kategori atau pecahan atau gimana? heeh. Jadi kalau jamak laki-laki itu defaultnya dia adalah dimasukkan kategori berakal. Tetapi kalau ada jamak laki-laki yang dia kategori tidak berakal nanti masuknya ke jamak taksir tadi. Nah ini jamak taksir yang di sini. Nah sehingga nanti polanya, pola akhirannya tidak mengikuti una ina. Nah kalau beda dengan perempuan ya. Nah ini sebenarnya ada apa namanya? Ya mungkin guyonan ya, dianggap guyonan atau lelucon atau apa ya. Ya mungkin tapi agak kurang pas ya. Kenapa? Karena ketika saya mendengarkan guyonan itu agak sedikit menyakiti kaum wanita ya. Kenapa? Karena laki-laki kok nggak dipisahkan berakal tidak berakal ya, perempuan dipisahkan berakal dan berakal. Nah itu ada hikmah tersendiri. Nantilah saya coba perhalus bahasanya ya dari yang saya dengar itu. Soalnya ini kalau didengar oleh kaum akhwat ya, wanita itu agak sedikit nyakitin gitu ya. Meskipun tuh konteksnya wallahu alam ya itu benar atau konteksnya bercanda gitu ya. Tapi kalau untuk laki-laki tadi ya, zaman laki-laki defaultnya dianggap berakal. Kalau tidak berakal, nanti masuknya jamak taksir. Nah, beda dengan perempuan ya. Perempuan dibedakan eh, berakal tidak berakal dengan ciri akhiran yang sama ya atun atin ya. Nah, didefinisikan berbeda. Jadi kalau ditanya kalau jamak laki-laki yang tidak berakal apa? Jamak taksir maksudnya, bukan jamak laki-laki. Jadi kalau jamak laki-laki hampir dipastikan ya dia adalah bentuk jamak laki-laki yang berakal dengan kategori berakhiran una atau ina. Begitu Mas Frazli? Iya, terima kasih Ustaz. Oke. Oke, kalau belum ada lagi kita cukupkan dulu insya Allah untuk pertemuan ini. Nanti kita akan bahas bilangan sudah, status bilangan. Insya Allah nanti pekan depan
Ya, kita mereview lagi tentang bilangan ya secara cepat. Nanti baru masuk ke gender ya. Ini juga menarik ya di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab ya secara umum kategori gender itu eh, luas ternyata ya. Defaultnya ism itu adalah gendernya laki-laki dan nanti ada sebab-sebab ya gender itu dikategorikan sebagai perempuan ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya atau boleh sambil dibuka-buka mungkin catatannya supaya nanti pekan depan lebih mudah untuk memahaminya. Baik, itu yang mungkin bisa disampaikan. Hadanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam kemudahan ya usaha kita untuk mendalami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya melalui bahasa Arab ya mudah-mudahan akan memberikan banyak hikmah dan penguatan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita tutup mungkin dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, ini ada Mas Yahya ya? Baru gabung apa gimana? Apa sudah dari tadi? Sudah sekitar setengah jam atau 45 Oh, menit ya. Masya Allah, Van. Saya nggak ngelihat nih di layarnya Mas Presley tadi. Mohon maaf sekali, Mas ya, Ya, ya. ya, nggak Tapi bisa nggak mengikuti apa-apa. ya tadi ya. Tadi ya menyimak. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas ya. Mungkin dicek aja Pak ya Ustadz saya yang Ah, coba ya hafalan tadi ya? satu Ya, boleh. Ya, silakan. uh, hafalannya yang pertama itu ada jamak laki-laki Oke, ini dianggap. itu dianggap tiga laki-laki. Oke, kedua, Kemudian ada jamak jamak perempuan berakal itu betul. tiga perempuan. Oke, Jamak perempuan tidak berakal itu satu perempuan atau eh cuma satu satu. perempuan Satu atau perempuan aja. Kalau jamaah oh perempuan satu tidak perempuan ya. berakal ya. Terus Ya. jamaah taksir. Jamak jamak taksir berakal itu satu perempuan atau tiga laki-laki. Betul. Kemudian jamak taksir tidak berakal itu satu perempuan. Oke. Isim isim jamak itu satu perempuan. Isim jamak tiga laki-laki ya. Oke, apa saja isim jamaah? Kiki M tadi. KKN itu kaumun Oke. kornun nas. Oke, sorry. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali Mas Yaya, saya nggak kelihatan di layar munculnya Mas Presley. Saya kira belum bergabung tadi. Ya, nanti Ya, insya Allah kita review lagi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh disampaikan di grup ya. Atau di Japri, boleh nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Tapi demikian mungkin bisa disampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ustaz.